cara kita supaya bisa menjadi laki itu dari cara kita mengendalikan hawa nafsu. Kita juga harus membantu membangun keluarga lebih baik, keluarga saya lebih baik, dan juga membuat orang tua saya bangga. Itu yang membuat saya jadi laki-laki. Harus memiliki sikap yang berani, tegas, yang bisa memimpin adik-adikku, terutama adikku itu cewek dan kakakku juga cewek. Yang membuat aku seorang perempuan itu hanyalah Allah. Dari cara berperilaku atau kayak dari sifat-sifat yang mungkin identik ke perempuan, misalnya kayak suka make up, suka mempercantik diri, suka mix and match baju, atau misalnya kayak kata orang-orang suka gosip. Suka gibah ya? Dari kehidupan saya sehari-hari memang saya dituntut menjadi perempuan yang baik, seperti melakukan pekerjaan di rumah seperti mencuci piring ataupun menyetrika. Lalu saya juga dididik dari kecil untuk menjadi seorang ibu. Dia memiliki kayak misalnya perhatian yang biasanya lebih dibandingkan laki-laki, dan juga lebih biasanya juga, walaupun nggak selalu semua perempuan lebih lembut ya, cuman menurut aku kayak gitu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, kami dari kelompok 2 Sosiologi E, dan pada video kali ini kami akan membawakan materi yaitu kesetaraan gender dalam harmoni sosial. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Seilia Rensa Fayola. Nama saya Keira Musifa. Nama saya Fauzia Maya Zahra. Dan nama saya David Andis. Dan ada 2 anggota kita yang berhalangan untuk hadir, yaitu Nando dan juga Jose. Nah, buat teman-teman semua, kita mau ngucapin selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita bakal jelasin mengenai harmoni sosial serta salah satu contoh gejala sosial terkait harmoni sosial itu sendiri. Nah, kalian tahu nggak sih harmoni sosial itu apa? Nah, harmoni sosial itu adalah kondisi ketika individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya. Di dalam membangun harmoni sosial, pastinya akan terjadi proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat, sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat meliputi kedudukan sosial, ras, etnis, agama, dan lain sebagainya. Nah, proses ini dinamakan integrasi sosial. Menurut William Fielding dan Meyer Francis, ada beberapa syarat nih bagaimana integrasi sosial dapat terbentuk. Yaitu yang pertama, sesama anggota harus dapat saling mengisi kebutuhannya sehingga terjadi keterkaitan antar anggota. Kemudian, masyarakat dapat menciptakan kesepakatan yang akan dijadikan pedoman, norma, dan nilai yang diterapkan dan berlaku cukup lama. Ngomongin cepat atau lambatnya integrasi sosial, ada beberapa faktor yang mendukung proses integrasi. Yang pertama, yang memiliki kemajemukan yang rendah, besar kecil kelompok, mobilitas geografis yang rendah, dan komunikasi yang efektif antar anggota kelompok. Ditambah lagi, integrasi sosial dapat terjadi dalam 3 bentuk. Pertama, integrasi sosial akibat norma-norma yang menyatukan mereka atau integrasi normatif. Integrasi yang terbentuk karena fungsi-fungsinya yang saling berhubungan atau integrasi fungsional. Dan integrasi yang terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa dengan menerapkan cara koersif atau kekerasan yang disebut integrasi koersif. Selanjutnya, dalam proses penyatuan untuk mencapai harmoni sosial tersebut, tidak jarang ditemukan situasi di mana integrasi tersebut tidak berjalan dengan baik atau yang disebut disintegrasi sosial. Pengertian disintegrasi sosial menurut Robert Camerton adalah kondisi di mana adanya ketidakseimbangan antara tujuan yang diinginkan oleh individu dan kesempatan yang terjadi untuk mencapainya. Proses yang gagal ini bisa dipengaruhi beberapa faktor, seperti ketimpangan ekonomi, kesenjangan generasi, serta beberapa ketidaksetaraan lainnya seperti etnis, ras, agama, dan sebagainya. Pada video kali ini kita bakal ngebahas mengenai salah satu bentuk kesetaraan, yaitu kesetaraan gender. Menurut data dari PBB, pada tahun 2020 hanya 24% dari anggota parlemen dunia adalah wanita. Ini menunjukkan bagaimana kesetaraan gender masih jauh dari target yang ideal. Kesetaraan gender bukan hanya tentang memiliki jumlah yang sama antara laki-laki dan perempuan,
tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk berkontribusi dan berhasil dalam berbagai bidang. Pada kesempatan ini kita juga mau sekalian ngetes nih gimana sih kesadaran siswa-siswi terhadap konsep kesetaraan gender. Kalau gitu langsung aja yuk kita ikutin video kita. Dalam social eksperimen ini, kami akan melakukannya dengan cara memisahkan gambar-gambar. Target social eksperimen akan diberikan gambar-gambar yang melambangkan laki-laki dan juga perempuan. Selain itu, mereka juga diberikan gambar-gambar yang identik dengan masing-masing gender. Walaupun gambar-gambar tersebut bisa saja dilakukan atau dipakai oleh kedua gender yang ada. Gambar-gambarnya meliputi kegiatan bermain congklak, bergosip, kegiatan bermain game, baju kaos berwarna pink yang identik dengan perempuan dan kaos berwarna biru yang identik dengan laki-laki, mesin jahit, perkakas, perhiasan, skincare, alat masak, barbel, sepatu futsal, mobil balap, dan juga alat berat. Understand, oke. Ini lu biarin aja lah. Nih ya. PS gitu. PS. Aduh. Hasil dari social eksperimen pertama menunjukkan bahwa hal-hal yang bisa dilakukan atau dipakai oleh perempuan yaitu kegiatan bermain congklak, bergosip, baju kaos berwarna pink, skincare, mesin jahit, alat masak, dan juga perhiasan. Sementara untuk laki-laki yaitu controller, baju kaos berwarna biru, eskavator, barbel, mobil balap, perkakas, dan juga sepatu futsal. Sementara pada eksperimen kedua, kita mendapatkan hasil yang berbeda, yaitu untuk perempuan, ada kegiatan bermain congklak, baju kaos berwarna pink, skincare, sepatu futsal, perhiasan, dan mesin jahit. Sementara untuk laki-laki, yaitu controller, baju kaos berwarna biru, barbel, eskavator, mobil balap, perkakas, dan peralatan memasak. Kemudian pada eksperimen kedua, juga terdapat satu kegiatan yang ditaruh di tengah-tengah antara laki-laki dan perempuan. Tandanya bisa dilakukan oleh keduanya, yaitu bergosip. Nah, dari berbagai wawancara dan sosial eksperimen kami, dapat disimpulkan bahwa kesadaran terhadap kesetaraan gender di masyarakat kita belum menyeluruh. Kesetaraan gender harus lebih diperhatikan dan kita harus menumbuhkan kesadaran terhadap kesetaraan gender sedari kecil. Secara tidak langsung dapat disimpulkan pula dari percobaan kami bahwa masih banyak masyarakat terutama remaja yang masih memiliki pola pikir yang terikat dengan stereotip dari gender masing-masing. Terutama pada hasil eksperimen pertama di mana gambar-gambar diklasifikasikan sesuai stereotip masing-masing. Perempuan harus memasak, perempuan suka gosip, dan lain sebagainya. Dan juga laki-laki suka bermain game, laki-laki memegang alat berat, dan lain sebagainya. Meskipun pada eksperimen kedua, kegiatan gosip diletakkan di tengah antara laki-laki dan perempuan yang menandakan bahwa sudah ada kesadaran atas kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender berperan besar dalam mendukung adanya kesetaraan sosial. Dengan adanya kesetaraan gender, semua orang baik laki-laki dan perempuan dapat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam hidupnya. Harapannya, video edukasi yang kami buat ini dapat menambah kesadaran dan juga wawasan kalian.
malam-malam makan Indomie. Cakep. Minumnya es lasih. Cakep. Sekian dari kami. Mohon maaf dan terima kasih. Yeay. Udah.